Salam aleihim saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali, edisi Selasa 31 Desember 2024. Semoga kita semua di penghujung tahun 2024 ini senantiasa dalam keadaan sehat, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia, berdoa, dan berbagi sukacita Natal kepada sesama. Dan jangan lupa lagi untuk subscribe, share, dan like channel ini ya. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, liturgi gereja kita pada penghujung tahun 2024 ini mempunyai pesan yang sangat jelas kepada kita yang setia membaca dan mendengar serta mendalami firman Tuhan sebagai terang menuju di tahun 2025 ini, bahwa akan ada orang-orang yang menolak kedatangan Yesus dalam dirinya yang disebut oleh pengarang Injil Yohanes sebagai antikristus. Injil Yohanes 1 bab 2 18-21. Pengarang Injil Yohanes memberikan kita tanda-tanda untuk bisa melihat seperti apa ciri-ciri orang yang antikristus itu, agar kita mewaspadainya dan tidak ikut melibatkan diri langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja. Ternyata saudara-saudariku, mereka yang antikristus itu tidak jauh-jauh dari kita. Mereka berada dalam lingkaran hidup kita, dan mereka itu nyata adanya. Mungkin selama ini kita mempunyai pandangan bahwa seorang antikristus itu adalah orang lain yang berseberangan iman dan yang menghujat Tuhan Yesus secara terang-terangan di depan mata kita. Pendapat ini ada benarnya kalau dilihat dari sisi orang lain yang tidak seiman dengan kita. Tetapi timbul pertanyaan, apakah kita pernah melihat orang yang katanya seiman dan mengklaim dirinya sebagai pengikut Yesus, dan mereka adalah orang-orang yang terdekat, orang-orang yang malahan bisa timbul dari diri kita sendiri yang menjadi antikristus? Loh, kok bisa ya? Nah, saudara-saudariku, di ayat 18-19 surat pertama Rasul Yohanes ini menginformasikan kepada kita begitu jelas tentang hal ini, bahwa saatnya sekarang, bukan nanti, bukan masa lalu, tetapi sekarang, bahwa telah bangkit orang-orang yang antikristus, dan jumlah mereka itu banyak. Dan mereka itu berasal dari di antara kita sendiri. Bisa dari lingkaran keluarga kita, bisa dari anggota komunitas kita, bisa dari teman-teman sekolah kita, teman-teman sekerja kita. Mereka inilah adalah orang yang berjalan dalam kegelapan moral, yang hanya melihat selalu ke bawah atau dunia. Mereka tidak sungguh-sungguh sebagai terang yang selalu melihat ke atas, di mana Allah yang bertata, dan mereka tidak sungguh-sungguh juga sebagai pelaku firman yang mengajarkan tentang kasih. Meskipun mereka
sudah mengenal Allah yang mengasihi dan mencintai umatnya sejak dunia ini dijadikan. Kalaulah mereka sungguh-sungguh sebagai pelaku firman, maka mereka akan selalu berada bersama-sama dalam persekutuan di antara kita dengan memecah roti, bersantap bersama, saling berbagi kasih yang berakar dari pendalaman akan doa, bertumbuh dalam firman, serta berbuah dalam pelayanan, bukan? Mari kita lihat kisah 12 murid Yesus, di mana ada satu orang yang bernama Yudas Iskariot yang membelot dengan mengorbankan gurunya demi pundi-pundi duniawi. Dan itulah contoh antikristus yang nyata, bahwa ia berasal dari orang-orang terdekat sekitar Yesus yang telah jatuh dalam kegelapan moral dunia, yaitu nafsu akan uang. Begitu juga para murid Yesus yang lain, yang awalnya selalu bersama-sama dalam kerumunan orang banyak, mengikuti Yesus kemana ia pergi. Tetapi mereka ini kabur ketika Yesus disalibkan, karena tidak tahan akan ancaman yang datang dari penguasa kerajaan Roma pada waktu itu. Mereka meninggalkan Yesus sendiri tersalib dan lebih memilih mencari selamat sendiri. Mereka juga mungkin telah menjadi antikristus karena tidak setia dan taat dan tidak rela untuk berkorban. Saudara-saudariku, menjadi sebuah perenungan akhir tahun yang indah bagi kita yang mendengar dan membaca renungan ini, bahwa roh antikristus itu sangat dekat dengan kita. Kita yang sudah melihat, kita yang sudah menerima rahmat kasih darinya berupa kesehatan, kepenuhan kehidupan ekonomi, kesuksesan dalam karir, pekerjaan, dan usaha. Tetapi suatu saat bila iman kita diuji atas sebuah kegagalan, ancaman, hawa nafsu, hati yang dilukai, sakit, penyakit, apakah kita masih setia beriman dan berharap pada Tuhan? Ataukah kita mulai tidak sabar, menyalahkan satu sama lain, ingin membalas dendam, membenci, marah tak terkendali, atau menjadi murtad dan tidak percaya? Bila hal ini terjadi, maka kita telah ditarik dan menjadi bagian dari roh antikristus yang hidup dalam kegelapan dan kehancuran. Roh antikristus bisa datang dari dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Meskipun kita pernah atau sedang berada dalam persekutuan dengan sesama dan dengan Tuhan sendiri. Artinya, antikristus itu adalah sekelompok orang yang sudah mengetahui, sudah mengenal terang dan kebenaran, bahwa Yesuslah firman yang hidup dan menjadi terang dalam kegelapan moral dunia. Terang itu nyata di antara kita saat ini, yaitu kehadiran Yesus sendiri sebagai firman yang hidup dalam wujud manusia dan diam di antara kita, dan kita juga telah melihat kemuliaannya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Yohanes Pembaptis telah mengambil bagian dalam mempersiapkan terang itu dengan memberikan kesaksian dan berkorban menjadi martir untuk terang itu agar orang lain menjadi percaya. Yohanes 1:1-18. Inilah Bapak Ibu pengetahuan iman yang kita dapatkan
bahwa hendaknya kita menjadi bagian dari terang itu sendiri dengan menjadi saksi, karena terang yang dari atas itu telah bersinar sejak penciptaan dan akan terus bersinar menerangi manusia ketika kelahirannya nyata di antara kita. Dengan demikian, kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak-Nya. Dan demikian, langit bersukacita, bumi akan bersorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami panggil sebagai Bapa yang Maha segala-galanya, bimbinglah kami anak-anak-Mu dengan rahmat dan kemurahan-Mu. Kami mohon anugerah yang kami butuhkan untuk hidup dalam firman-Mu untuk saat ini dan masa akan datang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan